Selamat malam Bu, dan selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Redon Saragi dengan nomor NPM 2201010123, di mana pada video kali ini saya akan membuat tugas video pembelajaran yang telah diberikan Ibu dosen Chani Lorencianturi SPD MPD, yang dimana tentang menyimak video yang telah diberikan Ibu pada kami tentang proses olah analisis data kualitatif versi Miles, Huberman, dan Saldana. Baik, yang dimana pada proses analisis data kualitatif ini terdapat definisi, yang dimana definisi ini analisis merupakan kegiatan memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan lainnya, agar mudah dipahami serta temuannya dapat disampaikan kepada orang lain atau responden. Proses analisis data kualitatif ini dilakukan sebelum ke lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai dari lapangan. Analisis sebelum ke lapangan sudah dimulai saat menyelidiki studi terdahulu atau data sekunder. Dilakukan untuk memastikan studi yang akan tidak berulang, atau yang kedua, analisa sebelum ke lapangan juga memastikan apa yang akan diteliti saat di lapangan nanti, seperti contoh meneliti kesejahteraan karyawan di organisasi X. Ternyata ada organisasi yang memiliki banyak upaya. Baru yang kedua, meneliti konflik batas tanah antar suku di daerah Y. Ternyata tidak ada yang lebih menarik seperti penentuan batas tanah menggunakan mekanisme musyawarah atau pernyataan adat. Proses analisis data ini yang terjadi saat di lapangan. Yang pertama, data collection atau mengumpulkan data, yang dimana peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Seluruh data ini direkam, dicatat, diabadikan, dan diingat, kemudian disimpan ke laptop atau penyimpanan lainnya. Seluruh data dapat dikumpulkan secara teratur atau acak, yang dimana data wawancara, data observasi, data dokumentasi diolah menjadi model pengumpulan data runtut. Data wawancara itu diolah, yang dimana setelah diolah dari hasil data lembar wawancara itu yang didapat dari hasil observasi yang dapat dikumpulkan menjadi data observasi dan diolah menjadi data wawancara. Metode pengumpulan ini merupakan data acak atau spiraling method. Yang kedua, data condensation, yang dimana data condensation ini proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstrakkan, mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan secara tertulis, transkrip, wawancara atau dokumen, dan materi empiris. Yang dimana data condensation ini terdapat seperti contoh, misalnya inisial IR memiliki pertanyaan atau transkrip, yang dimana di sini Bapak sebagai ketua Pok Darwis, ya, itu kerjaannya apa ya Pak? Ide pokoknya, yang dimana peran ketua Pok Darwis yang pertama mengajak masyarakat untuk sadar wisata, yang kedua menumbuh kembangkan kegiatan pariwisata, yang ketiga komunikasi kegiatan pariwisata ke masyarakat dari dinas terkait, yang keempat melaksanakan misi Sabta Pesona, yang dimana kata kuncinya aktivasi partisipasi masyarakat, inovasi pariwisata, komunikasi internal dan eksternal organisasi, yang ketiga menyeimbangkan visi pariwisata dengan kondisi lapangan. Baru yang kedua, inisial MD menanyakan atau transkrip,
Kalau ketua Pok Darwis yang jelas, kalau secara apa namanya itu Lopoksi, kalau Pok Darwis itu kan kelompok sadar wisata. Itu mengajak masyarakat bersama-sama untuk sadar dalam kaitannya dengan kegiatan pariwisata. Jadi kan seperti itu. Jadi kerjanya menumbuh kembangkan kegiatan aktivitas pariwisata di sebuah destinasi. Karena di sini kan desa wisata, jadi kita kelompok sadar wisata Nanggeleran. Di sisi lain, pengelola desa wisata dipegang oleh Pok Darwis, jadi tidak ada dua kelembagaan. Kemudian tugas kami sebagai ketua, ya mengkomunikasikan kaitannya dengan kegiatan pariwisata. Ya seperti berkomunikasi dengan dinas-dinas terkait, yaitu ketua dibantu oleh sekretaris untuk menjalankan tugas komunikasi dengan kedinasan. Tapi yang utamanya yaitu tadi mengajak warga masyarakat di sini untuk sadar wisata. Apa itu pariwisata? Apa itu kegiatan pariwisata? Sehingga kegiatan pariwisata itu diharapkan bisa berlangsung di situ karena ada beberapa unsur sabta pesona, yang dimana ada aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Nah, Pok Darwis harus berusaha mengkoordinasikan dan menyesuaikan dengan 7 unsur di sabta pesona itu, yang dimana kata kuncinya partisipasi masyarakat, inovasi pariwisata, komunikasi internal dan eksternal organisasi, menyeimbangkan visi pariwisata dengan kondisi lapangan, rapat antara stakeholders, perlibatan masyarakat dalam inovasi kelompok, proses inovasi, hambatan saat merencanakan kegiatan produk, yang dimana kategorisasinya partisipasi masyarakat seperti partisipasi atau rapat antara stakeholders, pelibatan masyarakat, inovasi desa wisata atau inovasi pariwisata, inovasi produk, inovasi kelompok, proses inovasi atau hambatan ide inovasi, yang dimana pentemaannya atau subbabisasinya terdapat partisipasi masyarakat dan inovasi desa wisata. Selanjutnya dari proses analisis data, yang ketiga ada data display atau penyajian data. Data yang sudah terkategorisasi, terpola, grafik disajikan dalam bentuk deskripsi. Pada ilustrasi terlihat huruf besar, begitu juga seterusnya. Maka di bagian bab hasil tertulis subbab terdapat huruf besar. Bagian ini diisi oleh kata kunci atau ide pokok. Peneliti menarasikan, mendeskripsikan dari data lapangan, yang dimana kombinasi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang kedua terdapat huruf kecil. Bagian ini diisi oleh kata kunci atau ide pokok. Peneliti menarasikan atau mendeskripsikan dari data lapangan seperti mengkombinasi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang ketiga angka. Bagian ini diisi oleh kata kunci atau ide pokok. Peneliti menarasikan, mendeskripsikan dari data lapangan seperti kombinasi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan yang keempat ada conclusion drawing atau menyimpulkan data, yang dimana setiap subbab dapat dijelaskan kesimpulannya. Kemudian dari banyak kesimpulan ditarik sebuah kesimpulan besar yang menjadi jawaban utama atas pertanyaan yang diajukan pada bab awal. Nah, di dalam proses analisis data ini ada keempat. Yang pertama yang tadi saya jelaskan, data collection, itu dilakukan secara berurut. Yang kedua data display. Yang ketiga data conclusion drawing atau verifying. Yang keempat data conversation. Yang keempat ini dilakukan secara berurut. Maka yang pertama, 2, ketiga, dan keempat akan ditemukan hasil akhirnya. Baiklah Bu, sekianlah hasil pemaparan singkat dari saya tentang
Proses olah analisis data kualitatif versi Miles, Huberman, dan Saldana. Apabila terdapat kekurangan materi yang saya sampaikan, mohon dimaafkan karena terbatasnya ilmu yang saya dapatkan dari berbagai sumber. Sekian dan terima kasih. Shalom dan selamat malam, Bu.